Gak pernah gua siaran merasa seaman ini, tentram, karena apa? Di sini kedatangan banyak Superman. Dari apa namanya? Bukan komunitas ya? Apa sih? Namanya? Superman Fans of Indonesia. Oke. Jadi spesial edisi kali ini akhirnya bergabung dengan Chinese. Ini udah hitung aja semua orang udah nonton lah ya. Spoiler udah bodo amat lah ya. Minggu juga kan aja. Jadi Batman versus Superman. Ya pada awalnya sih gue ngeliat kayak apa ya, ini film seru gitu. Karena gue pernah nggak sih di komik Batman Superman? Pernah ya. Justru ini adalah film yang terinspirasi dari komik namanya The Dark Knight Returns tahun 86 yang buat Frank Miller. Gue akan langsung aja, gue bukan penikmat Superman seutuhnya. Gue bukan pengikut Batman. Menurut gue waktu sebelum nonton film ini, Batman masih dipegang sama si Nolan. Enggak, Batman ya. Oh, Batman-nya Christian Bale. Christian Bale, gue suka Christian Bale. Tapi kalau setelah nonton ini gitu, gue nonton sama Ayla, gue deg-degan tuh. Karena dia pernah bilang kalau orang tua bawa anak yang nonton film superhero itu goblok. Tapi gue tahu gue nggak segoblok itu karena ini filmnya cukup bersih ya untuk ditonton sama Ayla. Batman versus Superman. Kalau ngomongin soal Batman diperanin sama si Ben Affleck. Cocok apa enggak? Menurut gue ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3, cocok. Kenapa? This is the best Batman dari penampakan, dari motifnya segala macam. Lu kelihatan Batman-nya sebagai detektif. Detektif gitu. Komiks ya, iya dia detektif ya. Lu kelihatan Batman-nya he's holding a grudge against Superman yang menghancurkan kota. Lalu dia ngancurin Metropolis ya, tapi kan ada gedungnya dia yang dihancurin. Segala macam. Asistennya juga. Gitu. Jadi untuk penampakan, dan this is menurut gua adalah the best kostum Batman yang pernah ada di film dari zaman Michael Keaton sampai sekarang. Kenapa bagusnya sih bedanya? Karena it's apa ya, terlihat comical gitu loh. Jadi nggak, kalau nonton Michael Keaton sampai sekarang, Batman itu totally black. Ini sekarang agak abu-abu ya? Ada teksturnya pula. Teksturnya. Tapi gue nggak suka ininya, armornya. Oh, armornya emang menurut gue sih lebih bagus. Enggak ya? Ya spesifik ke armornya adalah untuk dia melawan Superman kan. Jadi mau nggak mau dia harus pakai armornya itu. Gue ngeliat trailer ketika dia nangkis Superman. Di situ gue yang kayak anjir, gue masih nonton film ini. Gue pikir itu armornya disuplai sama Lex Luthor. Awalnya pikir begitu. Iya kan? Kata nggak, tapi nggak tahu kenapa kalau emang Batman sepinter itu, kenapa mulutnya nggak ditutup juga sih? It's armor gitu. Lu udah mau bikin sesuatu yang lebih tebal dari semuanya dan ini tetap dibuka. Ngomong susah, enggak orang pakai voice changer juga. Gitu. Berarti dia suka ada punya dia sendiri sama. Tahu Ben Affleck gitu ya. Oke, terus kemarin gue ngomongin sama si SFOI. Tadi ketemu waktu main di Hard Rock FM gitu kan. Si Superman Fans of Indonesia ini bilang ada 3 fakta menarik nih. 3 fakta menarik tentang Superman. Yang pertama, gue nanya, gue mau nanya, kalau Superman ganti baju, bajunya kemana? Pernah nanya hal itu nggak? Kalau Superman ganti baju, bajunya kemana? Jawabannya di komik ternyata. Apa? Di Batman yang zaman dulu, Superman yang zaman dulu, kalau saya dibuka ada kantongnya, semacam kantong ajaib. Oke. Nah itu kalau lagi summer nggak apa-apa, bajunya tipis. Kalau lagi winter bawaannya kan banyak ya. Yang kedua pertanyaannya adalah ketika Superman tanpa kacamata jadi Superman dengan pomadenya itu, dan Superman pakai kacamata Clark Kent. Masa orang segoblok itu nggak bisa bedain? Do you? I know you. I don't think so. Menurut komik, pas dia jadi Clark Kent, dia nggak hanya pakai kacamata, rambutnya rapi, tapi dia juga kayak apa ya, intonasinya dia ubah, suaranya dia ubah,
posturnya agak bungkuk gitu, jadi orang gigi gitu ya. Jadi orang mungkin nggak terlalu ini. Memang kalau kita nonton filmnya ya itu Superman, ya itu Clark Kent sama. Iya. Apalagi baca komik ya kan nggak kelihatan suaranya. Tapi komik gambarnya gitu. Tambahan lagi dari anak-anak SFOI kemarin ternyata juga kacamatanya itu mengandung kaca dari pesawat yang dia jatuh ke bumi. Jadi kacamatanya pakai itu bisa mengubah orang kalau ngeliat dia. Katanya begitu. Pertanyaan ketiga yang gue tanyain adalah kutukan Superman. Christopher Reeve main cacat, meninggalnya nggak enak, terus ada yang meninggalnya nggak enak juga, ya terus ada pokoknya dengan kutukan-kutukan sebelumnya, begitu ya main Smallville juga siapa? Tom York, Tom and Jerry. Si Tom itu katanya dia enggan untuk pakai kostum full Superman. Oh iya, ya kan? Karena dia takut sama kutukan itu. Tom Welling. Jadi semua yang main jadi Superman, yang pakai kostum Superman semuanya, nggak semuanya sih, rata-rata berakhir agak kurang enak. Ada yang sakit parah, ada yang meninggal yang nggak enak. Terus kayak gitu, nggak ada. Kita nggak tahu sama si ini yang terjadi sama si siapa sekarang? Siapa namanya? Henry Cavill gitu kan. Henry Cavill ini mungkin karena dia orang Inggris jadi nggak apa-apa, atau mungkin karena dia pertama kali Superman pakai celana dalam di dalam jadi dia aman. Mungkin kita nggak tahu. Baik lagi ke soal film, kita stop dulu soal Batman. Best part mana? Best part menurut gua adalah 10 menit pertama filmnya. Dimana dia ngeliatin si Bruce Wayne ini sangat punya motif kuat terhadap kenapa dia benci Superman. Dan best part adalah waktu Batman lawan Superman. That's it. Batman Superman. Yang dia teratap. Ya si Batman yang sosok mancing gitu terus keseluruhan pakai suara supersonic. Yes. Itu sampai dia mau ditombak, itu adalah best part. Gue setuju karena apa? Di sini Batman kelihatan researchnya tinggi, kelihatan pinternya, ya seperti bilang detektif. Tapi di film ini juga Batman kelihatan cupu banget dibandingin sama superhero lainnya gitu. Ketika dikejar-kejar sama si siapa Doomsday gitu kan, gue nonton film kan kayak Shan, ini Doomsday gitu, kayak konfirmasi terus. Itu cyborg Shan, itu cyborg gitu kan. Batman di sini kejar-kejar sama Doomsday dia kayak oh shit gitu pindah. Oh shit, itu cuma senjatanya cuma gitu doang. Nah itu real lah. Tapi menurut apa? Trivia dikit, pas Batman dikejar sama Doomsday kan dia mencolok di dinding tuh. Ada satu bagian yang begitu dia mencolok di dinding ada halilintar. Itu Zack Snyder sengaja bikin war itu buat ngeduplikasi covernya The Dark Knight Rises. Jadi Dark Knight Rises tuh covernya kayak gitu. Jadi Batman ada di dinding, dia lagi menuju ke bawah, terus ada lightning. Itu dibuatnya kayaknya sengaja gitu. Nonton lagi nih kayaknya ya. Jadi udah nonton yang diperhatiin. Terus kemudian menurut gua film Batman Superman ini terlalu maktah. Overall buat gua terlalu maktah. Gua nggak bilang terlalu suka banget, nggak, cuman ini maktah. Satu, menurut gua film ini cukup hanya dengan adanya Batman, Superman, dan Wonder Woman dan Lex Luthor. That's it. Tapi ditambahnya dengan ada munculnya Flash, kemunculan Cyborg, teasernya si Aquaman, dan munculnya Doomsday yang terutama nih gua nggak suka, itu membuat film ini jadi maktah. Terutama Doomsday itu sangat berkesan di kehidupan gua karena waktu tahun 92 gua beli komiknya, kakak gua beli komiknya, gua baca tebel sendiri dan gua sedih bacanya. Kenapa? Satu, komik itu semua cerita tentang the death of Superman. Dan ini diceritakan hanya sebagian di dalam film, kayak kasihan gitu Doomsday-nya. Justru menurut gua adalah Batman vs Superman ini tadinya hanya pengen ngangkat Batman vs Superman aja, tapi in the middle of, menurut gua ya, tapi in the middle of mereka syuting, terus tiba-tiba mereka lihat Marvel kayak gimana gitu dengan Avengers-nya, dengan Civil War-nya, terus tiba-tiba entah mungkin menurut gua lagi studio greenlight, oke kita bikin film JLA deh gitu. Jadi tiba-tiba tengah-tengah tuh, karena menurut gue pemasukan JLA-nya di situ sangat nggak cantik gitu. Iya benar-benar setuju, kayak Batman mimpi gitu. Terus tiba-tiba Lex Luthor udah ada nggak apa-apa lah, Lex Luthor research metahuman nggak apa-apa, tapi
mungkin Red Rooster punya graphic designer in-house buat dia bikin logo-logonya sendiri gitu. Aduh, iya tuh yang Itu kan tuk tuk iya, gitu ya. Kenapa dia udah Red Rooster men-set, oh ini logonya Wonder Woman gini, oh ini logonya Flash gini, logonya Cyborg gini gitu kan. Harusnya ya pakai ini aja lah, pakai kayak apa namanya nickname mereka Nickname, lah, kita iya. Scarlet Sister apa gitu kan mungkin lebih cantik gitu maksudnya. Si Ayla waktu lagi nonton ini ketika muncul Cyborg dia langsung karena dia penggemar favoritnya Robin di Teen Titans. Sebentar. Silakan. Halo. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Bagaimana tadi? Teen Titans ya, dia favorit sama Teen Titans, terutama Cyborg. Raven dia suka banget sama Beast Boy. Dia jagoan paling badass, perempuan. Iya. Gitu ya. Good ass tapi badass ya. Good ass tapi badass. Siapa coba berantem sambil senyum? Iya itu kan tuh paling kerennya Roman itu. Jadi overall lo kasih poin film ini 6.5. really? Karena gua sangat tidak enjoy dengan plot, sangat tidak enjoy dengan editing. Oh ini. Karena plot, mereka menceritakannya yang plot A, plot B, plot Z, terus entah kenapa plot A, tapi nggak ada payoff-nya gitu. Terus, you know apa yang kesel dari gue? Apaan? Batman dan Superman baikannya karena nama ibunya sama. Jadi kayak lu ngeliat anak STM itu ngeliat namanya lu siapa? Yanti. gitu. Oh sama, ya udah lah nggak salah gitu. Peace, tapan gitu. Gua kasih film ini poin 7. Just karena ada si wanita Israel satu itu, Wonder Woman, Gal Gadot. Dan gue melihat film ini sebagai teasernya untuk JLA dan film-film lainnya. Justru lebih gitu kayak portfolio nih loh, kita punya ini gitu. Dan satu, signal ketakutan dari kerjaannya Marvel. Itu dia, DC takut sama Marvel, makanya digelontorin semuanya, betul? Kira-kira begitu. Ya sudah, lalu terima kasih Sani Budi. Sama-sama nih. Selain di sini juga nonton di Screensaver. Ya nanti linknya mungkin ada di sini ketika mereka sudah upload. Karena mereka baru mau syuting malam ini. Nah. Superman pulang jalan kaki tuh. Dan gue looking forward to JLA daripada yang satu ini. Gua lebih looking forward malah nggak JLA. Apa? Wonder Woman dan Batman. Emang ada sendiri lagi? Ada. Mereka begini. Apa itu tangan? Tangan. Kerja aku ya.